tidur. Mikir ibu. Besok gimana ya, Mas? Gimana apanya? Mas mau nganter ibu. Ya kita sama-sama lah. Bertiga. Bukan itu maksud saya. Habis? Mas nggak mau ngomong apa-apa sama ibu. Ngomong-ngomong apa? Umpama ibu Mas itu seperti ibu saya sekarang. Yang tiba-tiba muncul terus mau menghadiri acara resepsi pernikahan anak pejabat atau apalah. Sementara kita tahu pejabat itu pasti lupa. Mas mau gimana? Nganterin aja gitu, tanpa komentar atau ngomong apa-apa. Mas pasti melarang kan? Ya tergantung. Tergantung apa? Kalau saya yakin-yakinnya bahwa si pejabat itu tidak kenal lagi dengan ibu saya, ya saya pasti melarangnya untuk datang. Buat apa? Tetapi masalahnya kan saya, mungkin juga kamu. Sama-sama tidak tahu persis seberapa dekat hubungan Pak Argiono dengan ibu kamu. Pak Argiono pasti lupa lah sama orang-orang kayak ibu. Taunya? Mas jangan naif deh. Loh, siapa tahu kalau mereka berdua dulunya itu memang pernah akrab. Ya namanya juga teman satu perjuangan. Pernah senasib dan sependeritaan di tengah-tengah peperangan. Memang yang begitu itu yang selalu ada dalam pikiran ibu. Tapi itu kan dulu. Sekarang Mas sendiri tahu. Pak Hargiono itu siapa? Ibu itu siapa? Pak Hargiono itu memang mantan pejabat, pensiunan menteri, presiden komisaris di perusahaan di mana saya bekerja. Dan juga dia sebagai presiden komisaris di banyak perusahaan yang lainnya. Tetapi dia juga sebagai sesepuh pengurus veteran. Nah, berarti kan dia masih banyak punya perhatian terhadap mantan para pejuang. Memang betul dia begitu. Itu yang saya dengar. Dari siapa? Wah, saya enggak ingat lagi. Ya jadi belum pasti dong. Kalau soal pasti atau enggak pasti, semuanya juga belum pasti. Pak Hargiono masih ingat atau enggak sama ibu kamu, itu pun belum pasti. Yang membuat kita pasti kalau Pak Hargiono sama ibu sudah saling ketemu. Dan kesempatan untuk bertemu, ya di resepsi itulah. Gak tahu lah. Sebetulnya inti masalahnya apa sih? Maaf, kalau omongan saya ini agak keterusan. Kalau ibu kamu tinggal di Jakarta, hidupnya serba berkecukupan. Tinggal di Menteng atau di Pondok Indah. Apa memang betul kalau kamu ini masih mempersoalkan apakah Pak Hargiono itu masih ingat atau enggak sama ibu? Kalau ibu tinggal di Pondok Indah, ya nggak akan ada masalah. Kenapa? Kan belum pasti.
Apakah Pak Hargiono masih ingat atau enggak sama ibu kamu? Memang tidak. Tapi kan seenggak-enggaknya Seenggak-enggaknya apa? Saya tahu yang kamu pikirkan. Bukan persoalan apakah Pak Hargiono itu masih ingat atau enggak sama ibu kamu. Tapi soal ibu kamu sendiri. Kita memang sudah terlanjur tinggal di tempat yang penuh dengan impian ini. Kadang-kadang kita sendiri nggak jelas. Dan sulit membedakan mana impian dan mana kenyataan. Dan ketika kenyataan itu jauh dari impian kita jadi malu, rendah diri. Rendah diri karena kita punya mobil bekas. Rendah diri karena kita tinggal di tempat yang kecil. Rendah diri karena kita punya ibu yang lama tinggal di dusun. Terus kemudian pergi ke Jakarta. Harus datang ke hotel berbintang 5. Rendah diri datangnya bukan atas kehendak kita. Dan jangan terlalu lama kita pelihara. Harus kita lawan. Lama-lama nanti akan bisa berkembang menjadi pikiran-pikiran jahat. Ya sudah. Besok malam kita sama-sama antar ibu ke tempat resepsi. Apapun yang terjadi. Wah, kebangun ya? Pancinya jatuh. ibu sedang masak apa? Kamu inget tiwul enggak? Tiwul. Tiwul dari tepung gaplek? Ya. Masak tiwul sebanyak ini buat siapa? Begini, berhari-hari ibu tuh mikir kado apa yang akan diberikan pada putranya Pak Hargiono. Kadonya harus khusus, harus istimewa, dan punya makna. Waktu ibu berangkat ke sini, baru ibu dapat pilihan yang tepat. Apa itu, Bu? Ya makanan ini. Tiwul ini? Iya. Setelah ibu pikir-pikir, kenapa enggak? Kalau nanti putranya Pak Hargiono membuka kado yang lain daripada lain, dia penasaran dan akan bertanya pada bapaknya. Dan Pak Hargiono nanti akan menjelaskan dengan panjang lebar makna daripada makanan ini di zaman revolusi dulu. Dan biar putranya juga tahu gambaran perjuangan bapaknya dulu. Tapi kenapa? Tiwul ini kan kalau disimpan terlalu lama bisa basi, Bu. Loh, tiwul bikinan ibumu ini lain daripada yang lain loh, Bu. Dibanding yang lainnya pasti lebih tahan lama. Tapi nggak umum loh, Bu, ngasih kado makanan begini. Justru karena ndak umum itu, makanya ibu pilih. Kado ini nantinya akan jadi kado yang paling penting dari semua kado-kado lainnya. Istimewa. Sekaligus bermakna.
Loh, kok belum mandi toh, Bu? Ibu, Kenapa? ibu mau kemana? Loh, kan ke tempat resepsi. Tapi kan acaranya baru jam 7 nanti malam, Bu. Ya iya, tapi katanya tempatnya tuh jauh dari sini. Memang betul. Ini hari Minggu. Kalau naik mobil lewat tol, paling cuma makan waktu 1 jam. Sekarang kan baru jam 3. Oh ya sudah, nanti ibu tunggu di dalam saja ya. Ibu ndak bawa sendal yang lain? Enggak tuh, cuma yang ini. Ibu pakai sendal wawu saja ya? Enggak usah. Loh yang ini kan masih bagus, masih bisa dipakai. Pak, ada yang namanya Pak Sukabdi. Ya, saya Sukabdi. Ada apa? Ada telepon, Pak. Oh baik, terima kasih. Coba tunggu sana. Halo, Haryanto di sini. siap. Sukabdi bicara. Informasikan kepada seluruh jajaran. Sudah ada keputusan, Bapak Menteri Hermawan bisa datang dengan pengawalan khusus. Jam 8:30 malam. Siap, Pak. Untuk itu, instruksikan agar melakukan seleksi ketat. Terhadap tamu yang tidak membawa undangan, bisa masuk setelah lulus pemeriksaan identitas. Siap. Laksanakan. Ini jalan apa namanya, Bu? Nggak ada di peta itu, Bu. Masih jauh ini. Lumayan. Kenapa, Mas? Coba, Mbak, bajunya. Perhatian, Bapak Presiden akan segera masuki ruangan. Harap beri tempat buat rombongan Bapak Presiden. Udah deh, Mas, tinggalin aja. Mobil begini nggak bakalan ada yang nyuri. Sembarangan kamu. Sudah, kamu sama ibu nyari taksi, saya nyari mobil derek. Dari tadi saya juga sudah pikir begitu, tapi nggak ada taksi yang lewat. Makanannya enakan yang mana dengan yang di Balai Kartini? Balai Kartini yang kapan? Di sana lain resepsi, bisa lain lagi perusahaan cateringnya. Tahu aja loh. Lihat aja mobil unitnya.
Kan ganti-ganti. Kadang catering pasar minggu, kadang Mirasari. Nah, kalau di sini makanannya emang selalu langsung dari hotel. Wah, asik dong. Selamat malam Bapak-bapak. Malam, Pak. Boleh kami lihat undangannya? Mas, Sudah kepalang tanggung. Kita jalan terus. bunyi apa toh? Mbak, itu suara apa tadi? Maaf Bu, boleh kami periksa bawaan Ibu? Negatif Pak. Masa perempuan tua kayak saya bawa senjata? Maaf Bu, kami terpaksa harus membongkar kado ini. Sembarangan. Buat apa? Barusan kan sudah diperiksa. Kami harus mengetahui secara persis apa isinya Bu. Loh, kalau mau tahu isinya, kenapa enggak tanya saja sama saya kan bisa. Kok repot-repot mau bongkar segala? Wong saya yang bikin, saya yang bungkus. Mau tahu? Isinya tiwul. Tiwul? Adik dari Jakarta ya? Pasti enggak tahu. Tiwul itu makanan dari tepung gaplek. Gaplek juga enggak tahu. Gaplek itu ketela pohon yang sudah dikeringkan. Apalagi? Ya sudah, kalau tidak ada apa-apa, saya permisi. Sebentar Bu. Kami ingin mengetahui secara persis kenapa alarm itu berbunyi pada waktu Ibu lewat. Ya diperiksa sana. Barangkali ada yang rusak. Maksud kami, siapa tahu ada yang menyelundupkan barang tertentu ke dalam kado Ibu tanpa Ibu mengetahuinya. Enggak mungkin. Wong saya bawa sendiri waktu berangkat dari rumah. Saya pangku terus sepanjang jalan. Kami hargai penjelasan Ibu, tapi kami ingin menyelidikinya sendiri. Oh, jadi enggak percaya sama omongan saya? Saya ngoceh dari tadi itu, enggak dipercaya. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, Bu. Tapi kami melakukan ini hanya semata-mata untuk menjalankan tugas. Tugas apa? Dari siapa? Maaf Bu, boleh saya lihat? Oh, jelek-jelek begini masih enak dipakainya, Dek. Umurnya sudah lebih dari 5 tahun. Oh, soalnya saya ganti dengan yang itu supaya lebih awet. Maaf, silakan Ibu ke ruang resepsi. Terima kasih, Pak. Silakan Ya. Bu. Wawo, Toto, yuk. Gimana Bu? Benar juga kamu. Ibu harus beli sendal baru. Undangannya nggak ditanya. Sudah, nggak usah diomongin. Bu, sebentar. Maaf, boleh kami lihat undangannya?
Apa perlu ditunjukkan? Iya. Sebentar, saya Mau kemana, Tok? mau ambil undangan di mobil. Sudah, jangan bohong. Kalau memang tidak bawa, bilang saja tidak bawa. Begini, Dek. Saya memang tidak diundang. Dari itu tidak bawa surat undangannya. Saya jauh-jauh datang dari dusun kemari. Karena memang niat saya untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Hargiono. Apa enggak boleh? Sebentar. Adik lahir tahun berapa? Kenapa, Bu? Saya tanya, adik ini lahir tahun berapa? Tahun 50. Wah, masih muda sekali ya. Asal adik tahu, tahun 47 saya sudah mengenal Pak Hargiono di markas gerilya. Itu zaman agresi Belanda yang pertama. Pak Hargi itu adalah mantan komandan kami yang saya sangat hormati. Nah, setelah puluhan tahun tidak ketemu, sekarang ini saya datang kemari untuk memberikan ucapan selamat kepada Pak Hargi. Apa salah? Oh, Gusti Allah. Api Oh, itu Pak. Bu, Iya. Tiga satu siaga. Rombongan Bapak Menteri telah berangkat. Prediksi waktu 20 menit. Semua unit siaga. Ganti. 31 terima. Kondisi terkendali. Siap lakukan penyambutan. Ngapain tuh? Tiga satu kontak. Kapten Mursidi. Siap. Rute kedatangan diganti. Bapak Menteri dimohon masuk lewat samping hotel. Karena di gerbang utama ada kerusuhan kecil. Tolong sampaikan maaf kepada Bapak Menteri. Ini toh putranya Pak Hargiono. Betul, Bu. Mirip. Terima kasih. Mirip sama bapak waktu dulu. Terima kasih, Bu. Ibu Terima kasih. ingin mengucapkan selamat berbahagia. Semoga rukun sampai akhir hayat. Terima kasih, Bu. Memang tidak salah putranya Pak Hargi memilih istri cantik sekali. makasih Bu. Semoga rukun dengan Mas Angga seperti Mimi dan Mintuno. Awet muda. Pak Hargi, Terima kasih. awet muda. Saya Kustia, Iya. dapur umum. Berdiri saja, Bu. Pos Kalasan, Pak. Mas Aris, Mas Dal, ngatimin cebol. Semua sekarang pada ngumpul di Semarang, Pak.
Ya, ya. Semua mereka di sana tetap kompak, Pak. Sayang saya tidak sempat memberitahu mereka. Jadi tidak ada yang bisa datang kemari. Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya tidak bisa menghadiahkan apa-apa, Pak. Kecuali sebuah bingkisan yang saya yakin akan sangat berarti bagi putra Pak Hargi. Terima kasih, Bu. Tolong Pak, jelaskan pada putra Bapak makna daripada isi bungkusan itu di zaman perjuangan. Supaya putra Pak Hargi dapat turut menghayati perjuangan bapaknya di zaman dulu. Ya, ya, ya. Kapan kita bisa berbincang lebih banyak lagi, Pak? Kapan-kapan, Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih, Pak Hargi. Sampai ketemu. Ya. Ayo kasih selamat. Ini anak saya tinggalnya di Jakarta, Pak. Ini menantu saya. Wong satu kantor sama Bapak. Permisi, Pak. Permisi, Pak Hargi. Ya. Pak Hargi ini memang seorang pejuang yang tidak pernah melupakan cita-citanya. Cita-cita yang mana, Bu? Bahwa yang tak kalah penting selain perang melawan penjajahan adalah perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Nah ini kan semua bukti keberhasilan beliau melawan kemiskinan. Ibu sendiri kenapa tidak mengikuti jejak Pak Hargiono? Sebagai mantan bagian dapur umum, saya tetap berjuang terus loh. Melawan kelaparan. Halo? Lagi ngapain? Papa. Capeknya belum hilang nih, Pak. Baru sempat buka-buka kado sekarang. Kiriman videonya sudah sampai. Video apa, Pak? Dokumentasi perkawinan kalian. Belum. Belum nyampe kali. Ini papa sama mama sedang nonton kalian. Bentar, Pak. Nggak? Ada kiriman video kaset nggak sih? Enggak tuh. Nggak ada, Pak. Besok barangkali dikirim. Papa cuma mau cerita. Salam untuk bos yang satu itu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Pak, itu siapa sih? Bisa berbincang lebih banyak lagi, Pak. Nggak tahu, nggak kenal. Terima kasih atas kedatangannya. Tapi kayaknya kok Papa akrab betul sama dia. Banyak orang seperti itu sekarang. Hidup ini makin susah sih. Wow, ini ada-ada saja. Nyuruh kok beli sendal baru. Rupanya dia malu ibunya pakai sendal seperti ini ke resepsi ngunduh mantunya Pak Hargi. Yang penting saya lega sudah kesampaian menyampaikan hadiah kado istimewa. Pak Hargi dan putranya pasti akan sangat terkesan dan bisa memahami maknanya.
Apaan nih? Kok berat amat? Ibu Kustijah. Kustijah. Siapa sih Bu Kustijah? Nggak tahu. Ih, kayak tai. Selamat pagi, Bu. Nak Ngatiman ada apa? Mau jual kalender lagi? Ah, ya enggak, Bu. Ini saya cuma mau mengaturkan undangan. Oh, undangan. Iya. Saya juga sekalian mau minta maaf atas kesalahan saya waktu itu. Saya tidak tahu kalau ternyata ibu ini... Ibu ini apa? Ibu ini ya Ibu Kustia. Ini undangan apa? Undangan 17-an, Bu. Pak Lurah kemarin sekalian pesan. Ibu diminta untuk jadi pembicara. Hah? Pembicara apa? Ibu kan bekas pejuang. Kalau mendengar cerita-cerita perjuangan langsung dari pelakunya, kan lebih afdol, Bu. Ini pasti gagasan kamu. Wong tahun-tahun yang lalu nggak pernah kok. Jangan ah. Tapi Pak Lurah minta dengan sangat, Bu. Hah. Atau begini saja. Kamu carikan dana buat saya pulang pergi ke Jakarta. Saya akan mengundang seorang pejuang sejati. Mantan pejabat tinggi di pusat sana. Beliau ini lebih pantas bicara soal perjuangan daripada saya. Namanya Pak Argiono. Kemarin saya baru ketemu beliau pas resepsi pernikahan putranya. Dan beliau tuh janji mau ketemu saya lagi. Kan sekalian bisa mengundang beliau datang kemari, ya? Iya. Nah, bilang sana sama Pak Lurah. Iya, Bu. Permisi, Bu. Thank you.